HAM di era Pak Jokowi ini sebenarnya apa? Apakah ini aksesoris di dalam ketatanegaraan? Artinya negara ini punya komisi jaksa, punya komisi polisi, punya komisi pemberantas korupsi, dan ini ada komisi hak asasi manusia yang kalau lihat sejarahnya ini jauh lebih tua dari komisi kejaksaan, jauh lebih tua dari KPK, ya, jauh lebih tua dari Kompolnas, ya. Komisi kejaksaan, tetapi alih-alih dia bisa menemukan tersangka, dia mencari alat bukti saja sudah ngeluh gitu loh, ya. Jadi belum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Nah, kemarin saya podcast dengan sahabat saya Refli Harun tentang Sambo. Sekarang saya menyoroti kinerja Komnas HAM. Perlu pemirsa ketahui, Komnas HAM itu setahun menerima anggaran antara 107 sampai dengan 110 miliar, ya, atau karena susah memang ya, usulannya sekitar itu, artinya di atas 100 miliar. Nah, kalau kita rata-rata 107 berarti sebulannya menghabiskan uang lebih kurang 8 miliar 100 juta. Nah, setiap bulannya menghabiskan uang 8 miliar 100 juta. Pertanyaannya, uang itu untuk apa? Kalau ini saya baca ya, judulnya sangat ngeri-ngeri sedap. Nih saya baca nih. Saya dari tribunnews.com, usut kematian Brigadir J, Ketua Komnas HAM, titik krusial di rumah Verdi Sambo. Jadi ini dari awal lewat channel MTNP Law Firm dan juga channel Refli Harun, saya mengatakan saya nggak percaya sama Komnas HAM, dan ini mencapai momentum ini, ya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, namanya mirip saya, kalau saya Taufik ya, rumah Ketua Kadif Program merupakan titik krusial dalam kasus. Nah, lanjutannya Taufan menuturkan Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan kamera pengintai atau CCTV apabila mendapatkannya. Kami akan periksa CCTV, tapi yang jelas kalau CCTV itu belum bisa didapatkan. Kendati demikian, Taufan mengaku pihaknya kesulitan mengungkap kasus tersebut lantaran CCTV di rumah dinas Sambo tersebut tak berfungsi. Nah, Komnas HAM ini lembaga extraordinary, dia bisa paksa orang-orang yang menyembunyikan CCTV, decoder itu bisa dia paksa. Nah, kalau dia seperti LSM begini, malah beberapa orang menyebut Komnas HAM ini kayak pengacaranya polisi. Lebih bagus dibubarkan, mubazir lah. Seleksi menghabiskan uang miliaran, menghasilkan komisioner dengan gaji puluhan juta, anggaran tiap bulan miliaran, minimal lebih dari 8 miliar, tetapi mendapatkan statement kesulitan, ya. Kami akan periksa CCTV, tapi yang jelas kalau CCTV itu belum bisa didapatkan. Untuk apa kita memiliki Komnas HAM? Untuk apa memiliki lembaga yang memiliki wewenang extraordinary? Artinya luar biasa. Dia bisa paksa siapapun itu gitu loh. Ya, dia bisa paksa, bahkan dia bisa menahan orang yang menyembunyikan barang bukti. Karena Komnas HAM itu penyidik, ya. Itu yang sama sekali tidak dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM itu bisa. Jadi waktu di masa lampau, Komnas HAM itu benar-benar disegani masyarakat. Disegani itu artinya dihormati, produknya juga hasilnya. Karena fungsi utama Komnas HAM itu kan melakukan pengkajian, penelitian, melakukan pemantauan, dan mediasi perkara-perkara HAM. Tetapi di dalam perkara ini, dia sudah berputar-putar, ya. Bahkan ada semacam sulapan itu, ya. Sulapan ketika membeberkan di depan media, tiba-tiba ada satu sisi kertas. Kalau saya peragakan begitu kan, misalkan ini kertas, tiba-tiba ini
ini maaf, ini kertas ya, tiba-tiba ini ditutup itu, disuruh buka singkat banget gitu. Jadi terkesan takut. Karena itu saya bisa mempelajari filosofinya. Mestinya Komnas HAM itu orang-orang yang punya integritas. Integritas itu antara lain orang itu punya pendapatan besar dulu. Sebelum masuk atau terpilih menjadi komisioner, dia tunjukkan kekayaannya, dia mampu dulu, dia kaya secara material, dia kaya secara ilmu pengetahuan, dan dia memiliki keberanian moral untuk menjadi independen. Nah, kalau seperti sekarang sudah tunjangan kinerjanya oleh Pak Jokowi 2019 ditingkatkan ya. Semua pegawai di sekretariat Komnas HAM itu sudah ditingkatkan karena Perpres itu ditekan oleh Presiden Jokowi pada 2019. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Kalau kita punya komisioner yang membuat pernyataan seperti itu, tidak jauh beda ini perkara itu nanti seperti apa yang terjadi di KM 50. Jadi berputar-putar ke sana kemari, bersilat lidah saja, tapi tidak ada temuan apa-apa. Kalau dari awal dia sudah mengatakan akan kesulitan karena sampai hari ini dia tidak mendapatkan CCTV. Lalu untuk apa? Ya, kalau dia punya kewenangan yang sifatnya extraordinary, dia tidak gunakan itu, kekuatan itu, yang nggak ada gunanya. Melalui channel ini, saya sebagai masyarakat dan mungkin akan mengajak seluruh masyarakat ya untuk menggalang kekuatan membubarkan Komnas HAM. Sangat mahal kalau anggarannya sebulan 8 miliar sekian, tetapi tidak pernah menemukan kejahatan hak asasi manusia, sehingga patut dipertanyakan ini fungsi komisioner Komnas HAM di era Pak Jokowi ini sebenarnya apa? Apakah ini aksesoris di dalam ketatanegaraan? Artinya negara ini punya komisi jaksa, punya komisi polisi, punya komisi pemberantas korupsi, dan ini ada komisi hak asasi manusia yang kalau lihat sejarahnya ini jauh lebih tua dari komisi kejaksaan, jauh lebih tua dari KPK, ya, jauh lebih tua dari Kompolnas, ya, komisi kejaksaan. Tetapi alih-alih dia bisa menemukan tersangka, dia mencari alat bukti saja sudah ngeluh gitu loh, ya. Jadi ada satu pertanyaan besar di benak saya, mereka ini punya nyali nggak? Ketika seseorang sudah diangkat sebagai pejabat negara, lebih-lebih dia komisioner yang bisa menyidangkan seseorang di dalam kasus hak asasi manusia, mestinya dia punya keberanian, dia punya moral, dia punya nyali, dan dia punya tekad mengusut tuntas segala bentuk kejahatan kemanusiaan, ya. Jadi segala hal yang bersifat kejahatan terhadap kemanusiaan, crime human dignity, itu mesti dia harus usut. Nah, kalau kita punya komisioner diberi mobil, diberi rumah dinas, fasilitas, kalau kunjungan kerja dapat sangu, ikut aktivitas internasional ke negara ini, negara itu, tetapi kalau kemudian mengeluarkan pernyataan sampai hari ini kita belum menemukan CCTV dan titik krusialnya adalah di rumah Ferdi Sambo, ya semua orang tidak usah Komnas HAM pun mengatakan kalau statement awal dari Kapolres Metro, ya, itu yang menyebut, ya, bahwa kejadiannya itu di rumah Sambo 3 hari setelah itu, semua orang tahu. Oleh karena itu secara sederhananya sebenarnya nggak usah melibatkan Komnas HAM. Polsek pun tahu, semua orang yang ada di locus delicti itu artinya tempat di mana sebuah kejahatan itu terjadi. Nah, itu dilokalisir saja semua yang di situ itu gitu loh. Nah, akhirnya ini kan menjadi berputar-putar, walaupun secara pribadi, ya, saya tidak menyetujui dibentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, karena ini perkara kriminal biasa. Jangan lupa masyarakat, ya, Pak polisi, ya, Pak jaksa, Pak hakim, itu sama hukumnya, hukum sipil apa? Ya, KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Kalau pembunuhan berencana ya dimasukkan di pasal 340, kalau pembunuhan ya 338. Jadi
ini tidak perlu, bukan hal yang sulit, bukan hal yang susah, dan tidak perlu memeras keringat, ya, menggunakan kaki sebagai kepala, ya, kepala sebagai kaki, nggak perlu. Ini normal-normal saja. Karena itu ada satu pertanyaan, kenapa Komnas HAM tiba-tiba ikut sakit kembung, ya? Kita lihat dulu, polisi pertama diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Selatan, ya. Kemudian ditarik lagi ke Polda tarik lagi karena tekanan masyarakat ke Mabes Polri, ya. Ini tidak akan menemukan masalah. Selain itu, Komnas HAM juga tidak pernah secara akuntabel menyampaikan kepada masyarakat istri Verdi Sambo itu sudah diperiksa belum, dan dia tekanan ini tekanan kenapa? Tekanan takut karena malu atau tekanan melihat sesuatu yang tidak semestinya dia lihat. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi pada titik ini saya secara pribadi menyatakan tidak percaya lagi pada Komnas HAM, dan Komnas HAM layak dibubarkan karena sudah sakit kembung. Demikian, salam kemerdekaan, salam independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.